4, 5, 6, mereka 8, 9, 1, 2, dulu. Gitu ya. Ini namanya supaya itu aja konsentrasinya betul. Anteng Ya. terobah. Silakan Tuh. mulai dari Bu Nia, angka 1, Bu Nia. Ayah stabil jarang. Heeh. Konsen berarti. Terus saya membuat break apa ya? Ya. Tuh. Ya. Ulangi lagi ya. Halus sih. Ya. Bu I, angka 1. Stabilizer. Terus dihitung tiga pas saya dulu ya, berapa bagian tilu cina. Yang lain angka 2 ya aman. Terus dihitung 1, 2, 3, 4, berapa bagian tilu? Kurikulum. Padahal kebagian angka 2 ya. Balik deh kayak gitu. Silakan Pak I dari angka 1. 1. 3. Jadi jaga konsentrasi dulu, cek konsentrasi dia. Masih pikirannya kemana-mana gitu ya. Ulangi lagi ya. Ya, paling jarak ke 1. 2. 4. 5. 6. Jika aku mau menang materi, saya konsentrasi wae ya. Kurang kopi enggak, Pak? Jika saya ngaropi, ini sengaja supaya konsentrasi penuh dulu ya. Nah, berubah yang kedua yang biasa kita pakai ya. Jaga konsentrasi dulu. Bapak Ibu yang udah biasa kan. Can lulus ya namanya. Can lulus, can konsentrasi. Jika can ngopi yang mudut jika namanya. Sok bari mudut nggak apa-apa di sini nyantai. Ya. Ya, Pak Heri angka 1. Ketahuan itu dari 1, 2 orang bagian 5 jangan memikirkan, artinya kita jangan memikirkan sesuatu. Yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, dan alhamdulillah saya bersama dengan rekan-rekan Ustadz dan Ustazah dari SDT Al Istiqomah bisa bersilaturahmi ke MI Aliana yang kebetulan hari ini bisa berkumpul untuk sharing pendapat terkait kurikulum Merdeka. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kehadirat Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Yang alhamdulillah mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Yang saya hormati orang tua saya sekaligus kepala sekolah MI Aliana Bapak Ujang Manan yang alhamdulillah memberikan kesempatan kepada kami untuk sharing pendapat terkait implementasi kurikulum Merdeka. Yang saya hormati juga seluruh Dewan Guru MI Aliana yang alhamdulillah bisa hadir, dan juga kepada Ustadz dan Ustazah dari SDIT Al Istiqomah. Ini Bapak Ibu aja ya, kalau di Istiqomah saya panggilnya Ustadz dan Ustazah biasanya. Alhamdulillah SDIT Al Istiqomah merupakan sekolah penggerak angkatan kedua di tahun 2021 di Kabupaten Karawang. Itu untuk angkatan 2 itu ada untuk SD-nya itu sekitar 14 sekolah. Jadi alhamdulillah
kami diberi kesempatan untuk mengikuti Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Yang saya hormati guru kita, orang tua kita semua, Bapak Kepala Sekolah Emi Aliana, Bapak Ujamana. Yang saya hormati dan saya muliakan juga rekan-rekan Dewan Guru Emi Aliana yang alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa sharing berbagi bersama tentang implementasi kurikulum Merdeka ini. Ya, tapi sebelumnya mungkin Pak Ujang juga sudah tahu ya kapasitas saya seperti apa waktu dulu. Iya mangan, yang ngiringan we ke Pausnya Pak, saya pengen ikut tuh silaturahmi sama Pak Ujang gitu kan. Biar ada alasan main ke MI. Dan kalau ngajakin malu Bu, ya alhamdulillah ada kegiatan ini, ikut gue lah. Dikasih materi yang paling mudah tentang struktur kurikulum. Yang sebenarnya kalau misalkan kita perhatikan secara garis besar yang disampaikan oleh Pak Husni tadi, tidak ada perbedaan yang terlalu jauh jaraknya antara kurikulum sebelumnya. Begitupun struktur dari kurikulum Merdeka ini. Bahkan kita kalau dilihat kembali lagi ke kurikulum sebelum K13. Kalau kurikulum K13 kan per tema ya Bu ya. Jadi di blend gitu, nggak ada muncul pelajaran-pelajaran dalam jadwal anak. Tapi kita mah punya gitu ya, seperti itulah sebagai acuannya. Nah, kalau di kurikulum Merdeka itu kembali lagi muncul lagi jadwalnya, ada lagi di pelajaran anak itu pelajaran bahasa Indonesia, pendidikan agama kalau di dinas, kemudian bahasa Sunda, Moloke dan lain sebagainya. Cuma dalam strukturnya yang membedakan itu ada dua yang kita rasakan itu. Yang pertama, peleburan antara dua pelajaran menjadi satu, yaitu pelajaran ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial, IPA dan IPS itu di kurikulum sebelumnya. Tapi untuk di kurikulum Merdeka, kedua pelajaran ini digabung menjadi satu pelajaran, yaitu pelajaran IPAS, ilmu pengetahuan alam sosial. Nah, sebenarnya ada itu kene gitu. JEP strukturnya pun sama nanti di kelas atas. Hampir sama dengan sebelumnya, itu doang. Yang pertama itu. Yang kedua, dalam pembelajaran kurikulum Merdeka ada yang namanya PR5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini dimasukkan ke dalam jadwal pelajaran. Ya, kan kalau tadi dibahas oleh Pak Husni, PR5 itu sifatnya semuanya afektif ya Bu ya. Gotong royong, mandiri, kemudian berakhlak mulia, kreatif. Iya, kalau ada 6 aja. Nah, sekarang itu kalau 2013 itu dinilainya dari proses pembelajaran ketika intra, pelajaran IPA gimana nih sosialnya dan lain sebagainya gitu ya. Sekarang juga sebenarnya sama, tapi yang membedakan ada jadwal khusus untuk menilai yang tadi profil pelajar Pancasila. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Yang saya hormati guru kita, orang tua kita semua, Bapak Kepala Sekolah Emi Aliana, Bapak Ujamana. Yang saya hormati dan saya muliakan juga rekan-rekan Dewan Guru Emi Aliana yang alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa sharing berbagi bersama tentang implementasi kurikulum Merdeka ini. Ya, tapi sebelumnya mungkin Pak Ujang juga sudah tahu ya kapasitas saya seperti apa waktu dulu. Iya mangan, yang ngiringan we ke Pausnya Pak, saya pengen ikut tuh silaturahmi sama Pak Ujang gitu kan. Biar ada alasan main ke MI. Dan kalau ngajakin malu Bu, ya alhamdulillah ada kegiatan ini, ikut gue lah.
dikasih materi yang paling mudah tentang struktur kurikulum. Yang sebenarnya kalau misalkan kita perhatikan secara garis besar yang disampaikan oleh Pak Husni tadi, tidak ada perbedaan yang terlalu jauh jaraknya antara kurikulum sebelumnya. Begitupun struktur dari kurikulum Merdeka ini. Bahkan kita kalau dilihat kembali lagi ke kurikulum sebelum K13. Kalau kurikulum K13 kan per tema ya Bu ya. Jadi di blend gitu, nggak ada muncul pelajaran-pelajaran dalam jadwal anak. Tapi kita mah punya gitu ya, seperti itulah sebagai acuannya. Nah, kalau di kurikulum Merdeka itu kembali lagi muncul lagi jadwalnya, ada lagi di pelajaran anak itu pelajaran bahasa Indonesia, pendidikan agama kalau di dinas, kemudian bahasa Sunda, Moloke dan lain sebagainya. Cuma dalam strukturnya yang membedakan itu ada dua yang kita rasakan itu. Yang pertama peleburan antara dua pelajaran menjadi satu, yaitu pelajaran ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial IPA dan IPS itu di kurikulum sebelumnya. Tapi untuk di kurikulum Merdeka, kedua pelajaran ini digabung menjadi satu pelajaran, yaitu pelajaran IPAS, ilmu pengetahuan alam sosial. Nah, sebenarnya ada itu kene gitu. JEP strukturnya pun sama nanti di kelas atas. Hampir sama dengan sebelumnya, itu doang. Yang pertama itu. Yang kedua, dalam pembelajaran kurikulum Merdeka ada yang namanya P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Ini dimasukkan ke dalam jadwal pelajaran. Ya, kan kalau tadi dibahas oleh Pak Husni, P5 itu sifatnya semuanya afektif ya Bu ya. Gotong royong, mandiri, kemudian apa tuh, berakhlak mulia, kreatif, iya, pokoknya ada 6 aja. Nah sekarang itu kalau 2013 itu dinilainya dari proses pembelajaran ketika intra, pelajaran IPA gimana nih sosialnya dan lain sebagainya gitu ya. Sekarang juga sebenarnya sama, tapi yang membedakan ada jadwal khusus untuk menilai yang tadi profil pelajar Pancasila. Makanan khas tapi di sini ternyata nggak ada yang jualan, nanti kan susah gitu ya. Cari yang di sini, yang ada di sekitar Aliana, apa yang bisa kita gali dan masukkan ke tema gitu. Ya, ini modulnya, nanti Ibu bisa modifikasi atau bisa buat sendiri. Kami kemarin modifikasi dari pemerintah. Ini contohnya Bu. Ini contoh kemarin kelas 1 fase A, kelihatan nggak ya Bu? Jadi modul ajar itu, modul project itu nanti kan ada judulnya, ada pendahuluannya, ada deskripsinya kenapa kita mengangkat tema ini gitu ya Bu. Dan ada ininya Bu sebelum ke modul ajarnya, sebelum ke tahapan-tahapan belajarnya. Ini namanya alur aktivitas model project. Kalau Ibu nanti mumet harus bikin ini dulu Bu yang dibikin ya. Kalau saran saya, ini dulu yang dibikin. Dan tadi yang pertama alokasi waktu dulu, berapa waktunya? Baru kali ke sini. Satu, kemarin kita belajar P5 1 semester, kegiatan pertama. Satu itu perkenalan. Jadi ada 3 tahapan Bu. 1 tahapan perkenalan, 2 tahapan kontekstualisasi, 3 aksi dan tindak lanjut. Jadi di proyek itu ada 3 tahap Bu. Pengenalan dulu ke anak-anak, dikasih contoh. Ini sampah itu ada contoh-contoh sampah. Apa itu sampah? Contohnya apa? Terus bahayanya sampah kalau nanti banyak sampah dibuang sembarangan di sungai dimanapun. Kita kenalan itu dulu Bu. Terus macam-macam sampah itu ada B3, organik gitu. Nanti baru di anak-anak waktu
fungsinya di lingkungan sekitarnya. Nanti ketika kita mau mengambil tema P5 untuk pembelajaran, kita mencari masalah dulu di lingkungan Aliana. Contoh ya Bu ya, kalau kami kemarin mengambil di lingkungan SD Istiqomah itu sampah, karena kami menganggap anak-anak belum bisa membuang sampah pada tempatnya, belum bisa seperti itu, yang plastik di mana, yang ini di mana, belum bisa. Makanya kami mengambil itu kemarin temanya. Terus yang kedua, menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek. Jadi project based learning ya. Jadi anak-anak nanti diberikan project sampai akhir nanti mencapai tujuan dari yang kita telah buat, gitu ya Bu. Memiliki perbedaan dengan pembelajaran berbasis proyek di program intrakurikuler dalam fleksibilitas struktur pembelajaran. Nah ini fleksibel Bu, nggak sama seperti masuk ke pembelajaran tapi mah enggak. Kalau tadi kata Pak Heri kurang waktunya, bisa kalau diterapkan struktur kurikulum bisa mulainya bisa Bu anak-anak Bu. Tapi kita bisa memasukkannya ya, asalkan nanti pas membuat modul project itu kita harus melihat waktu masalah yang akan diangkat ya, nanti di bawah ini Bu. Lanjut ya. Nah ini Bu, dilaksanakan setiap tahun di tingkatan kelas. Total alokasi waktu project adalah 20 sampai 30% tadi yang disampaikan Pak Heri. Boleh kami 20? Boleh. Tadi yang Pak Heri contohkan 25. Kalau Ibu Bapak mau ngambil 20%, boleh. Kalaupun kurang, nggak apa-apa Bu, asalkan tadi yang profil pelajar Pancasilanya bisa tertanam ke dalam anak-anak. Percuma kita bikin tong sampah yang bagus, bikin apa yang bagus, tapi anak-anak nggak bisa buang sampah, gitu ya Bu ya. Jadi tujuannya ke P5-nya tadi, gitu. Terus terdapat 7 tema project. Ini 7 tema kalau di SMK, ya 7 sampai 8. Kalau di SD ada 6, ya Bu ya. Terus setiap tahun SD wajib memilih minimal 2 tema minimal. Kalau mau 3 boleh Bu, boleh. Mau 4 boleh. Mau semuanya dipilih boleh kalau Ibu bagus gitu ya. Kami kemarin mengambil hanya 2. Perintah Bapak Kepsek, sekolah pembalap harus 3 Bu Atin, 2 juga nggak bisa. 2 dulu ya Pak, tahun pertama, tahun ketiga, kedua, nanti insya Allah mangga teman-teman mungkin bisa. Minimal 3. Kemarin ngambil 2. Ya, tepung 1. Yes. Ya, ini pas untuk anak-anak kelas 1 Pak. Suku kata nanti pembelajarannya. Saya mengajar kelas 1 tahun kemarin. Jadi saya ngajarin tepung ini untuk suku kata. Jadi yes 1 kan, terus tepung 2 oke, 2 suku kata. Tepung 3 semangat. Tepung 4 konsentrasi. Tepung 5 siap belajar. Nah ini untuk pembelajaran suku kata di kelas 1. Kebetulan saya ngajar kelas 1 kemarin. Coba sekali lagi ya Bu. Tepung 1. Tepung 2. Tepung 3. Tepung 4. Tepung 5. Nah Bapak Ibu, kadangkala kita harus memberikan tantangan ke anak-anak yang mudah. Tadi mudah ya Bu, Pak, karena berurut. Untuk anak-anak yang rada-rada gimana gitu. Kalau kita langsung yang susah, nanti ada anak yang nggak bisa terus gitu. Kalau ini kita tadi dari yang muda dulu kan, akhirnya anak-anak yang kurang, yes aku bisa gitu ya Bu. Terkadang kita harus memberikan tantangan yang menurut kita mudah, belum tentu mudah untuk anak-anak yang spesial gitu ya Bu. Coba kalau saya pakai tepung, Ibu boleh tepung tadi, yes oke. Tapi kalau saya bilang 1, 2, 3 tidak ada tepukan, ya Bu, ditambah. Kalau tadi Bu Fajari ajak, kalau saya ditambah tepung 1,
tiga saja tidak pakai tepuk berarti ibu tidak tepuk, gitu ya. Tepuk satu. Oke. Yes. Kan satu suku kata. Yes. Jangan tepuk. Tepuk dua. Tepuk tiga. Lima. Ya, sekarang. Ya, sekali lagi Bu. Sekali lagi ya Bapak Ibu. Tepuk lima. Tepuk empat. Tiga. Ya oke, nanti mungkin ini bisa dipakai di belajar rumah satu tadi ya, suku kata tadi ya. Bu ya, kalau mau berdiri pas suku kata itu tadi saya mengajarkan seperti itu. Nanti anak-anak bisa oh ternyata oke. 4, 5, 6, mereka 8, 9, 1, 2, dulu. Gitu ya. Ini namanya supaya itu aja konsentrasinya betul. Antang Ya. terubah. Silakan. Tuh. Mulai dari Bu Nia, angka 1, Bu Nia. Ayah stabil jarang. Heeh. Cek konsen berarti. Terus saya membuat break apa ya? Ya. Tuh. Ya. Ulangi lagi ya. Halus sih. Ya. Bu Wi, angka 1. Stabilizer. Terus dihitung tiga pas saya dulu ya, berapa bagian tilu cenah. Penyawa lain angka 2 ya aman. Terus dihitung 1, 2, 3, 4, berapa bagian itu? Kurikulum. Padahal kebagian angka 2 ya. Balik deh kayak gitu. Silakan Pak dari angka 1. 1. Belum. 3. Jadi jaga konsentrasi dulu, cek konsentrasi dia. Masih pikirannya kemana-mana gitu ya. Ulangi lagi ya. Ya, Pak Rijal angka 1. 2. 4, 5, 6. Jika aku mau menang materi, saya konsen wae ya. Nah, Gua ngopi enggak, Pak? Ngopi. jika nanti ngeropi, ini sengaja supaya konsentrasi penuh dulu ya. Nah, berubah yang kedua yang biasa kita pakai ya. Jaga konsentrasi dulu. Bapak Ibu yang udah biasa kan. Can lulus ya namanya. Can lulus, can konsentrasi. Jika can ngopi yang mudut jika sok bari mudut nggak apa-apa di sini nyantai. Ya. Ya, Pak Heri angka 1. Ya, ketahuan itu dari 1, 2 orang bagian 5 jangan memikirkan, artinya kita jangan memikirkan sesuatu.